Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dodo Diliantoro SPDMT selaku Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Sumadi SPD MPD selaku Wakil Humas SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Umul Fadila SPDP selaku Kepala Program Kompetensi Keahlian Teknik Geomatika. Yang kami hormati Bapak Insinyur Aris Minanto MAP selaku Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Pendamping Kunjungan Industri serta peserta Kunjungan Industri Virtual 2021 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kunjungan industri virtual bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah tahun 2021. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Aniska Rizkyati SPD dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Persilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta yang akan diwakili oleh beliau Bapak Sumadi SPD MPD. Kepada Bapak Sumadi SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Aris Monanto MAP dari kantor Kanwil wilayah BPN Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Program kalian Geomatika, Bapak Ibu Guru, karyawan, beserta anak-anakku dari jurusan Geomatika. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perlu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kunjungan industri secara virtual yang dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa ini, sehingga sangat mempengaruhi industri. Kita berdoa bersama, semoga dengan vaksinasi yang sudah digencarkan oleh pemerintah, semoga nanti anak-anak kita ini sekarang diawali dengan kunjungan industri secara virtual. Tetapi tetap kami plan, insya Allah nanti di bulan Oktober, apabila industri dan kondisi sudah memungkinkan, kita akan melaksanakan kunjungan secara langsung di lapangan. Sehingga anak-anak bisa langsung menyaksikan bagaimana proses produksi, budaya kerja, dan iklim di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Sekolah kejuruan atau sekolah vokasi sesuai dengan amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Vokasi, bahwa setelah lulus dari SMK diharapkan anak-anak memiliki karakter budaya kerja industri. Hal tersebut menjadi ciri khas dari sebuah sekolah SMK. Mohon izin Bapak Aris, mohon nanti memberikan pencerahan kepada anak-anak kami, khususnya jurusan Geomatika, bagaimana proses di lapangan tentang aplikasi ilmu yang anak-anak geluti sekarang ini, walaupun frekuensi mereka belajar praktek di sekolah terganggu karena adanya efek pandemi ini. Sehingga anak-anak ini sangat minim sekali untuk melaksanakan KBM praktek. Nah, dengan kunjungan virtual ini sedikit banyak nanti kami harapkan anak-anak kami dapat diberikan gambaran secara teknis bagaimana kinerja dari survei dan pemetaan atau geomatika di lapangan, khususnya yang dilaksanakan di BPN Kanwil Jawa Tengah. Bapak Aris dan staf yang kami hormati, yang paling menonjol adalah pesan dari Kementerian melalui Dirjen Vokasi bahwasanya lulusan dari SMK mengenal budaya kerja industri. Mohon nanti disampaikan juga tentang budaya-budaya kerja yang dituntut di dunia kerja dan di industri, sehingga pada saatnya nanti anak kami lulus dari SMK insya Allah siap adaptasi dengan cepat di lingkungan kerja mereka. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Kanwil BPN Jawa Tengah. Dari SMK Yogyakarta hanya dapat mengaturkan banyak terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumadi SPD MPD yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Program Kompetensi Keahlian Teknik Geomatika kepada Ibu Umi Fadila SPDT, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Jawa Tengah beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala SMK Negeri 2 Yogyakarta yang diwakili oleh Wakahumas Pak Sumadi SPDMT, yang kami hormati Kepala Bidang Survei dan Pemetaan beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu pendamping kunjungan industri virtual dan anak-anakku dari jurusan geomatika yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kesehatan yang diberikan, sehingga kita sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan maksud dan tujuan dari kami jurusan Teknik Geomatika melaksanakan kunjungan industri virtual ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Insinyur Aris Munanto MAP selaku Kepala Bidang Survei Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertahanan atas kesediaan waktu yang telah diberikan untuk mengikuti kegiatan kunjungan industri virtual ini. Adapun maksud dan tujuan dari kami melakukan kunjungan industri virtual ini yaitu yang pertama, karena keadaan pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan silaturahmi secara langsung. Yang kedua, dari adanya kunjungan industri ini merupakan program sekolah atau program tahunan dari sekolah kami. Yang ketiga, memberikan gambaran kepada anak-anak kami yang jurusan geomatika terhadap dunia kerja atau dunia industri terkait dengan materi pembelajaran yang didapat anak-anak di sekolah. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan bagi kami guru-guru jurusan teknik geomatika sebagai bekal bagi kami dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, kami berharap dapat menjalin kerjasama dalam hal magang baik untuk guru maupun untuk siswa dalam hal praktek kerja lapangan atau PKL. Demikian sambutan dari saya. Jika ada kata atau yang tidak berkenan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu yang luar biasa, sehingga ini merupakan awal yang baik bagi kami menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan tidak keberatan untuk menerima kami yang akan datang secara tatap muka atau secara langsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Inu Fadila SPDT. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah. Kepada Bapak Insinyur Aris Munanto MAP dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 2 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru SMKN 2 Yogyakarta, serta adik-adik siswa SMKN 2 Yogyakarta, terutama jurusan geomatika. Kami sudah sangat bahagia sekali bisa dapat kunjungan virtual. Memang dalam kondisi wabah COVID-19 ini bisa merupakan musibah, memang COVID ini bisa merupakan musibah karena demikian ganasnya virus COVID-19 sehingga banyak sekali korban. Untuk Indonesia sudah hampir 30
7.000 lebih yang meninggal. Namun ada sisi positifnya juga kalau kita bisa mengambil hikmah dari takdir Tuhan bahwa adanya virus ini, yaitu kita menjadi mengenal sekolah jarak jauh yang selama ini tidak terpikirkan. Sekarang kita bisa sekolah dari rumah, belajar dari rumah, gurunya juga bisa dari rumah. Kemudian kantor tidak mesti harus ada gedungnya sekarang. Kantor juga bisa dari rumah. Demikian juga studi banding seperti sekarang ini bisa juga tidak mesti harus ke kantor yang mau dituju. Bisa juga melalui Zoom meeting. Rapat-rapat sekarang juga tidak perlu lagi harus berkumpul di satu tempat. Bisa dari rumah masing-masing. Nah, ini merupakan tantangan ke depan bahwa kita menuju perkembangan teknologi yang sangat cepat, terutama dalam hal bagaimana tantangan teknologi pendidikan yang tidak perlu lagi ketemu misalkan, atau teknologi pelayanan kepada masyarakat yang tidak perlu ketemu. Nah, BPN, Badan Pertanahan Nasional, di bawah Kementerian ATR BPN, akan menuju kepada EUDB, Ease of Doing Business. Seperti kita ketahui bahwa peringkat EUDB di Indonesia itu masuk dalam peringkat 73 dunia, yang artinya masih sangat rendah sekali kemudahan dalam berusaha. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Kenapa BPN ikut di dalam program EUDB? Tentu adik-adik sudah tahu, Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa tidak ada bisnis, tidak ada berusaha, tidak ada usaha yang tidak membutuhkan tanah. Tidak ada pabrik yang bisa berdiri tanpa tanah. Nah, kemudahan-kemudahan inilah yang akan menjadi parameter tingkat nilai EUDB Indonesia. Kalau dibandingkan dengan rugi, kita memang sudah sangat kalah. Eropa, Amerika sudah sangat mudah mendapatkan informasi tentang tanah. Tidak usah jauh-jauh, kita juga kalah dengan Malaysia dan Singapura. Next, Mas. Oh, mohon maaf, ini belum ada bisa share screen materinya. Sini ada enggak? Adik-adik semua, saya juga baru tahu kalau ternyata di Yogyakarta SMKN 2 ada jurusan geomatika. Suatu hal yang membanggakan karena memang jurusan ini sangat jarang dan apa namanya itu, lahan usahanya, lapangan pekerjaan untuk jurusan ini sangat besar sekali. Apalagi di akhir-akhir ini semua kota kabupaten membutuhkan data spasial. Kalau zaman dulu kita cukup mendapatkan data-data tekstual, sekarang sudah tidak lagi. Koran, berita-berita tidak cukup hanya tulisan, tapi sekarang membutuhkan lokasi, peta. Nah, ini merupakan ladang usaha daripada jurusan geomatika.
arahan Bapak Presiden di dalam visi misi 2020, yang pertama membangun SDM yang terampil, yang kedua membangun infrastruktur, ketiga memangkas peraturan yang tidak mendukung pembangunan, keempat menyederhanakan prosedur birokrasi, kelima melakukan transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur. Nah, tentu misi dan visi ini, visi dan misi 2020-2024 dari Bapak Presiden akan diterjemahkan oleh kementerian, seluruh kementerian dan lembaga menjadi sebuah program untuk tercapainya visi dan misi. Kalau dari pendidikan tentu membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan mengundang talenta global. Nah, ini tantangan bagi SMKN. Kalau dulu SMKN dianggap sebelah mata, adik-adik zaman dulu itu tahun 80-an itu lebih senang, 70, 80, 90 lebih senang masuk ke dalam ke sekolah SMA negeri, ke sekolah SMA, jarang yang masuk ke kejuruan, sehingga kesulitan zaman dulu kesulitan untuk mendapatkan murid. Kalau sekarang lebih aplikatif, anak-anak sekarang lebih memahami bahwa SMKN merupakan langkah yang lebih tepat, lebih cepat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pekerjaan yang lebih mudah. Karena langsung punya keterampilan yang dibutuhkan di pasar. Oke, next. Sorry. Kemudian, visi dan misi Bapak Presiden 2020 diterjemahkan oleh Bapak Menteri, arahan Pak Menteri pada Rakernas ATR BPN 2019, yaitu yang menjadi tujuan di tahun 2025 nantinya, di akhir masa jabatan Bapak Presiden, yaitu mendaftarkan seluruh bidang tanah. Seperti ketahui bahwa ini tantangan yang sangat berat ini, mendaftarkan seluruh bidang tanah. Seperti ketahui bahwa Indonesia sangat luas, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, sangat luas, terdiri dari beberapa beribu-ribu pulau dan jumlah penduduk yang sangat besar. Tentu jumlah bidang tanah di seluruh Indonesia sangat besar. Dan ini di tahun 2025 harus sudah terdaftar. Nah, ini sangat besar kesempatan untuk adik-adik yang jurusan geomatika. Kemudian mewujudkan rencana detail tata ruang di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Kalau dulu kita boleh sembarangan membangun, boleh membangun rumah dimanapun, sawah kita jadikan bangunan, gedung, dan sebagainya. Kalau sekarang semuanya harus sesuai dengan rencana detail tata ruang wilayah. Setiap kabupaten harus mempunyai rencana detail tata ruang. Dan ini tidak dalam kalimat, tapi dalam bentuk peta spasial. Nah, ini membutuhkan adik-adik jurusan geomatika. Setiap kabupaten harus ada. Di mana lokasi pemukiman, di mana lokasi pertanian, di mana lokasi industri, supaya kita mempunyai ruang tanah yang berkelanjutan, sehingga ruang dan tanah kita bisa langgeng, tidak rusak, tidak kena pencemaran, karena semuanya tertata dengan rapi. Kemudian meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi standar dunia. Ini wajib nih, karena memang kita parameternya adalah dunia. Bagaimana kita menciptakan UDB, kemudahan dalam berusaha,
itu harus ditunjang dengan sumber daya manusia. Kemudian menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi. Ini BPN merupakan satu-satunya lembaga kementerian yang ada di Indonesia yang menangani tanah bidang per bidang. Tidak ada satupun kementerian atau lembaga yang menangani tanah selain BPN. Makanya pusat data pertanahan ini menjadi penting karena sangat dibutuhkan di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Selama manusia masih ada, maka masih membutuhkan tanah. Kecuali adik-adik bisa pakai ilmu sehingga bisa tidak perlu menapak di tanah, bisa bangun rumah melayang, nah itu berarti memang tidak di tanah. Tapi tetap sama, tidak mungkin kita akan selalu di atas pesawat, terus juga tidak mungkin. Pesawat mendarat juga membutuhkan tanah. Nah inilah, maka begitu pentingnya tentang pertanahan. Kemudian di 2025, mewujudkan kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik semua sudah mendengar beberapa minggu yang lalu akan menuju sertifikasi elektronik, sertifikat elektronik. Dan semuanya akan secara elektronik. Pelayanan-pelayanan BPN akan dilayani dengan secara elektronik, tidak lagi manual. Nah, nanti ke depannya kita akan menuju ke situ. Kemudian meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Seperti kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia, sumber anggarannya adalah dari pajak dan non-pajak. Non-pajak misalkan jual beli tanah, informasi berapa sih luasnya, berapa harga pasarnya, sehingga setiap terjadi transaksi jual beli maupun apa, ada pajaknya berapa. Nah, ini informasi dari BPN lah yang sangat akurat, karena BPN yang punya kewenangan untuk mengukur bidang per bidang. Demikian juga penerimaan negara bukan pajak, misalkan dari layanan-layanan pertanahan, itu ada biayanya. Nah, semuanya dipakai untuk membiayai negara Indonesia. Kemudian memberlakukan stelsel positif, artinya bahwa selama ini kita masih berstelsel negatif, artinya pihak ketiga yang merasa memiliki tanah masih bisa diberi kesempatan untuk menggugat kepada pihak lain yang menguasai tanah tersebut. Tapi nanti dengan berlakunya stelsel positif, setelah semuanya terdaftar, setelah sekian 5 tahun dikuasai oleh seseorang, maka itu menjadi mutlak, menjadi milik orang tersebut. Yang menggugat, bisa menggugat, nanti maka negara yang akan mengganti atau asuransi yang akan mengganti. Nah, ini target rencana pembangunan jangka menengah. Untuk outputnya adalah kuantitas, kualitas, dan IODB. Di tahun 2024, BPN akan menuju ATR BPN yang maju dan modern. Di tahun 2024, sesuai dengan visi dan misi Bapak Presiden. Tentu untuk menuju ke sana, maka kegiatan-kegiatan di tahun 2020 harus dimulai dengan peningkatan kualitas data pertanahan. Siapa pemiliknya, di mana lokasinya, di mana koordinatnya. Nah, adik mesti tahu toh, koordinat itu apa? Di mana koordinatnya, di mana posisinya, berapa luasnya, ukurannya benar atau tidak, siapa pemiliknya. Nah, ini peningkatan kualitas
dari data pertanahan ini menjadi wajib. Di tahun 2020 kita sudah mencanangkan peningkatan kualitas. Di 2021 kita mencanangkan pelayanan elektronik. Sudah tidak bisa dihindari lagi bahwa kita sudah harus menggunakan sistem berdasarkan IT, informasi teknologi, secara elektronik. Semuanya akan diolah secara elektronik, pelayanannya menggunakan sistem elektronik. Bahkan mungkin ke depan tidak perlu lagi masyarakat datang ke kantor, seperti kita sekarang ini, tidak perlu kunjungan ke kantor, tapi cukup kunjungan berdasarkan dengan Zoom meeting, dengan pertemuan secara online. 2022 kita usahakan Indonesia lengkap. Artinya seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia yang berjumlah hampir 140 juta bidang, perkiraan itu baru perkiraan 140 juta bidang, akan terpetakan semua. Nah, ini tantangan untuk adik-adik jurusan geomatika. Karena apa? Dari seluruh jumlah bidang di Indonesia 140 lebih, itu baru 80 juta yang terdaftar, yang terpetakan. Masih ada sekitar 60-an juta yang belum terdaftar dan belum terpetakan, yang harus diukur, kembali dan dipetakan. Nah, ini tantangan untuk adik-adik jurusan geomatika SMK 2 Yogyakarta, bahwa ladang usaha, ladang kerja, lapangan kerja untuk lulusan geomatika ke depannya masih panjang, masih besar. Kemudian di 2023 maka kita akan menciptakan institusi berstandar internasional. Tentu kalau institusi berstandar internasional, maka masyarakat dimanapun bisa mengakses, bisa melihat informasi tentang pertanahan. Kalau kita di Eropa, kita sudah bisa melihat siapa mau mendirikan pabrik di mana, berapa luas, bidang tanahnya siapa saja yang kena, berapa nilainya, itu di Eropa, Amerika itu sudah link, sudah saling terhubung, sehingga mudah sekali pengusaha untuk merencanakan mau bangun industri di mana. Ya, kemudahan IUDB tadi hubungannya adalah dengan seperti itu, sehingga kemudahan berusaha di Indonesia diharapkan makin tahun makin meningkat nilainya. Terus sekarang kan masih 73 dari 140 negara yang dinilai, kita masih 73, nomor 73. Nah, ini pengaruh BPN, outcome BPN, dampak BPN terhadap di kabupaten dan kota lengkap. Jadi diharapkan nanti setelah seluruh bidang tanah terdaftar, kabupaten membentuk kabupaten dan kota lengkap, maka diharapkan akan tercipta rencana detail tata ruang yang lebih bagus, lebih mudah diakses masyarakat dan pengusaha, sehingga bisa mendukung terwujudnya UDB. Kemudian dengan kabupaten kota lengkap, maka akan tercipta one map policy, satu peta dasar, peta tunggal. Jadi seluruh kegiatan akan masuk di dalam peta tersebut. Kemudian juga diharapkan peta nilai tanah. Dengan terdaftarnya semua bidang, maka kita bisa melihat, bisa memetakan nilai-nilai tanah bidang-bidang per bidang yang ada di kabupaten kota tersebut. Sehingga bisa meningkatkan PBB-nya berapa, kalau ada jual beli
BPHTB-nya berapa, pajaknya berapa, pajak peralihannya berapa, pajak pertambahan nilai tanahnya berapa. Nah, ini bisa mudah untuk melakukan penilaian. Nah, ini pentingnya peta kabupaten dan kota lengkap dengan terdaftarnya dan terpetakannya semua bidang tanah. Yang lebih penting lagi adalah akan terciptanya smart city. Jogja sudah mencanangkan smart city, tapi kayaknya belum terbentuk, di mana seluruh informasi bisa kita akses gampang di jalan-jalan di Malioboro ada peta denah kota Jogja, tujuan wisata itu. Nah, itu jadi semuanya tertata dengan rapi. Mudah-mudahan Malioboro segera jadi parameter seperti kota-kota lain. Ada satu kawasan seperti Malioboro di mana tidak ada mobil, tidak ada motor, semua orang boleh bisa berjalan dengan nyaman di situ, bisa istirahat, bisa melakukan aktivitas dengan nyaman. Gitu. Nah, inilah yang diharapkan dari Smart City. Drainasenya tertata dengan rapi, tidak ada lagi banjir, tidak ada lagi sampah gitu. Nah, semuanya bisa terpetakan dengan bagus. Nah, ini yang diharapkan nantinya ke depannya dampak dari program-program BPN adalah seperti itu. Ini adalah RDTR, Rencana Detail Tata Ruang menuju Kemudahan Berusaha atau IDOB, yaitu pemetaan partisipatif, peta kerja PTSL. Nah, kita BPN sekarang sedang punya proyek strategis nasional PSN, yaitu PTSL, pendaftaran tanah secara sistematik desa demi desa untuk mewujudkan peta lengkap tadi, kabupaten lengkap tadi, kota lengkap tadi. Jadi kita di setiap kabupaten sekarang kantor pertanahan punya target 10.000 sampai 30.000 bidang yang wajib didaftarkan. Gratis dibiayai oleh negara untuk proses pengukuran dan penerbitan sertifikatnya. Tapi untuk surat-surat tanahnya, materinya itu masyarakat sendiri, bukan dari BPN. Nah, ini mulai bergerak semuanya, seluruh Indonesia secara bersama-sama, dan targetnya selalu diperintahkan oleh Bapak Presiden, selalu naik dari tahun 2017 5 juta bidang seluruh Indonesia, 2018 naik menjadi 7 juta, 2019 menjadi 9 juta, 2020 kemarin menjadi 12 juta. Tapi karena ada COVID, musibah COVID sehingga tidak tercapai karena semuanya anggaran dialihkan ke penanganan COVID karena lebih penting untuk penanganan COVID. Nah, ini grand design-nya transformasi digital. Jadi BPN menuju instansi yang modern, maka harus melakukan transformasi menuju digital. Semuanya menuju digital. Roadmap-nya adalah ATR BPN 2020 tadi peningkatan kualitas, 2021 berbasis elektronik, 2022 berbasis elektronik dan kota lengkap, kemudian 2023 jaminan kepastian hak atas tanah, artinya terdaftar semua bidang tanah, kemudian 2024 standar dunia. Nah, layanan elektronik yang akan menjadi tujuan nanti di tahun 2024, kantor pelayanan modern berstandar dunia, mulai tahun 2020 kita sudah melakukan pelayanan secara elektronik, pengecekan
juga tidak perlu lagi ke kantor. Hak tanggungan juga sudah elektronik. Maksudnya hak tanggungan adalah kalau adik-adik atau Bapak Ibu punya sertifikat yang dianggunkan di bank untuk peminjaman uang, maka bank akan menerbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai jaminan yang punya kekuatan untuk eksekutorial. Apabila Bapak Ibu dan adik-adik bukan prestasi terhadap hutang tersebut, maka dengan dasar hak tanggungan tersebut maka bisa dilakukan eksekusi terhadap tanah Bapak Ibu. Nah, ini namanya hak tanggungan. Itu juga sudah elektronik, tidak lagi bank datang ke kantor untuk membuat hak tanggungan. Kemudian pengecekan sebelum dilakukan jual beli juga biasa harus wajib dilakukan pengecekan. Itu juga sudah pengecekannya dilakukan secara elektronik. Notaris PPAT tidak perlu lagi datang ke kantor pertanahan untuk melakukan pengecekan. Nah, tahapan-tahapan inilah tentu saja membentuk kantor pelayanan modern berstandar dunia di tahun 2024. Nah, ini adik-adik yang jurusan geomatika mungkin sudah tidak asing lagi dengan alat ukur. Dulu kita memahami mengukur bidang tanah cukup pakai meteran. Nah, ternyata kita tahu bahwa tidak cukup hanya dengan meteran, karena harus ada posisinya, harus ada koordinatnya. Nah, ini BPN sudah melakukan modernisasi alat ukurnya dari manual. Dari manual ini ada teodolit manual yang masih dibaca pakai rambu, dihitung, nah, kemudian menuju semi digital. Ini juga kita punya, yaitu total station, yang pengukuran jaraknya tidak lagi pakai rambu ukur, tapi pakai elektronik, digital, elektronik pakai digital, sehingga mendapatkan jarak secara otomatis, tapi belum harus masih diolah untuk mendapatkan posisi koordinatnya. Nah, sekarang ada yang baru yaitu GPS, Global Positioning System. Alat ini menggunakan sistem satelit yang bisa digabung juga dengan total station, sehingga untuk alat ini langsung bisa keluar posisinya, koordinatnya, lintang bujur maupun koordinat geografis maupun koordinat hasil transformasi, koordinat kartesian X, Y maupun Z. Nah, ini adik-adik mesti udah ngerti. Mudah-mudahan di SMK N2 Yogyakarta sudah mempunyai alat-alat seperti ini yang untuk pembelajaran adik-adik jurusan geomatika. Di samping ini juga adik-adik perlu dipahami bahwa hasil pengukuran akan dipetakan. Ini juga kita BPN sudah melakukan transformasi sistem informasi pertanahannya dari peta kadaster manual pakai lembar kertas, ada ribuan lembar kalau untuk seluruh kantor pertanahan tuh, setiap kantor pertanahan ada ribuan lembar peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah. Ini manual sudah kita rubah menuju ke peta digital. Semuanya didigitalkan menjadi peta digital di dalam komputer dan ditambahi dengan sistem informasi geografis, SIG. Sehingga lebih mudah. Adik-adik harus jurusan geomatika harus menguasai softwarenya, aplikasinya atau softwarenya, yaitu terutama AutoCAD dan ArcGIS. Nah, mudah-mudahan juga ini diajarkan di SMK N2 Yogyakarta, software AutoCAD maupun software ArcGIS untuk membentuk database-nya. Sehingga
di peta kita nantinya si pemilik tanah bisa mengakses, mengklik, oh ini bidang tanah siapa, oh saya, oh nomor berapa, nomor surat ukurnya berapa, luasnya berapa, nah ini bisa diakses oleh pemilik tanah. Tidak perlu lagi datang ke kantor. Ini transformasi sertifikat sebagai bukti hak atas tanah. Kita juga sudah melakukan perubahan secara ekstrim dari sertifikat lama masih dalam bentuk buku tulisan, ini dalam ini zaman Belanda masih dalam bentuk tulisan tangan, bahkan masih bahasa Belanda ini, kemudian menjadi semuanya sudah terketik rapi. Sertifikat yang sekarang ini dalam bentuk ketikan, kalau dulu tulisan tangan, sekarang ketikan. Kalau dulu pakai mesin tik manual, yang cerek, sekarang sudah pakai komputer, namun masih manual, masih dalam bentuk kertas. Nah, ke depan, mulai tahun sekarang, tahun 2021, BPN akan mulai menerapkan sertifikat elektronik. Jadi pemilik tanah tidak lagi menerima dalam bentuk buku kertas yang berlembar-lembar seperti ini, tapi dalam bentuk data elektronik. Jadi nanti dapat barcode, dapat kode, sehingga pemilik tanah bisa mengakses, bahkan mau dicetak sendiri juga boleh, mau dicetak berapa kali juga boleh. Tapi semuanya tersimpan secara elektronik. Nah, ini tidak akan bisa dipalsu karena tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali pemiliknya. Nah, ini bisnis proses pendaftaran tanah. Jadi adik-adik dan bapak-ibu guru yang kami hormati, jadi pendaftaran tanah, bisnis proses pendaftaran tanah di BPN ada dua, yaitu pendaftaran tanah pertama kali, yaitu tanah-tanah yang belum bersertifikat. Ketika disertifikatkan namanya pendaftaran tanah pertama kali. Itu kegiatannya pengumpulan dan pengolahan data fisik, artinya melakukan pengukuran, berapa luasnya, di mana posisinya, kemudian dipetakan dalam peta digital, kemudian diterbitkan sertifikat pembuktian hak dan pembukuannya. Kemudian setelah sertifikat yang pendaftaran pertama kali, ada kegiatan yang kedua yaitu pemeliharaan data pendaftaran tanah. Jadi sertifikat-sertifikat yang dijual atau dipecah menjadi dua atau dianggunkan ke bank, maka itu namanya pemeliharaan data pendaftaran tanah. Jadi seluruh kegiatan yang terkait dengan tanah yang sudah bersertifikat, maka kegiatan apapun di tanah tersebut harus didaftarkan di BPN. Itu namanya pemeliharaan data pendaftaran tanah. Misalkan adik-adik, bapak ibu punya orang tuanya punya tanah atas nama bapaknya, kemudian meninggal, nah, maka sertifikatnya harus dibalik nama kepada ahli warisnya. Nah, itu harus dicatat supaya tercatat bahwa oh tanah itu sekarang dipegang oleh ahli warisnya. Mungkin kalau di Jawa memang agak pemali ya. Begitu orang tuanya meninggal, terus ngurus tanah ke BPN, itu mungkin pemali. Tapi padahal itu sebetulnya tidak. Padahal itu sebetulnya adalah hal yang baik untuk menjaga kepastian hak atas tanah kepada siapapun. Jadi kalau misalkan ada satu keluarga punya 8 anak, karena kaya punya banyak tanah, begitu orang tuanya meninggal, nah ini harus cepat dibalik nama ke ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Ya 8 anak itu. Jadi nanti sertifikatnya atas nama 8 anak tersebut. Tujuannya apa? Ya supaya tidak ada satu orang pun yang dari ahli warisnya yang bisa menguasai tanah itu sendirian, atau tidak bisa menjual sendirian. Tidak bisa menjual, memalsukan tanda tangan orang tuanya untuk menjual. Tidak bisa, karena
ketika sudah menjadi nama ahli waris, maka kalau kegiatan apapun harus mendapat persetujuan dari seluruh ahli warisnya. Nah, gitu. Pentingnya kenapa seluruh kegiatan, seluruh kejadian peristiwa hukum di tanah tersebut harus didaftarkan. Misalkan Bapak Ibu membeli tanah, tidak cukup hanya udah percaya aja ya, ini sudah saya beli, pakai kwitansi. Tidak, harus didaftarkan, harus ke notaris PPAT, membuat akta, kemudian didaftarkan ke BPN bahwa tanah itu sudah dibeli. Tujuannya apa? Tadi menjaga kepastian hukum, menjaga hak Bapak Ibu semua terhadap tanah tersebut. Apabila tidak didaftarkan, ahli warisnya nanti yang jual tidak tahu bahwa itu sudah dijual, itu sudah dibeli oleh Bapak Ibu. Mereka bisa gugat, mesti kalah di pengadilan karena tidak ada bukti jual beli atas tanah tersebut. Buktinya harusnya apa? Dibalik nama. Ini Pak, pentingnya kenapa bisnis proses di BPN. Dan ini sepanjang masyarakat Indonesia masih ada, bangsa Indonesia masih ada, ya kegiatan pendaftaran tanah masih akan tetap ada. Nah, jurusan geomatika akan tetap masih dibutuhkan. Karena semuanya tetap harus diukur. Punya bidang tanah 1000 meter, dijual jadi 10, 100 meter, 100 meter, maka harus dipecah. Maka ini tetap diukur lagi. Boleh enggak kita ngukur sendiri? Tidak boleh. Harus ada syarat, harus orang BPN yang boleh melakukan pengukuran. Ini kewenangan pengukuran, adik-adik semuanya, jurusan geomatika, tidak usah khawatir, lapangan pekerjaan adik-adik sangat luas. Tidak mesti hanya di BPN, karena sekarang semua instansi membutuhkan tenaga ahli pengukuran. Ini kewenangan pengukuran, kalau di BPN, karena BPN kan ada ATR BPN pusat, berarti di pusat di Jakarta, kemudian ada kantor wilayah, yaitu di di provinsi, kemudian di kabupaten atau disebut kantor pertanahan. Kalau di pusat namanya ATR BPN, Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional di pusat. Nah, ini kewenangannya pengukuran dengan luas lebih dari 1000 hektar. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik punya tanah 1000 hektar, yang ngukur BPN pusat. Kalau kantor wilayah, kewenangan pengukurannya 10 hektar sampai 1000 hektar. Kalau kantor pertanahan, kewenangannya di bawah 10 hektar. Jadi kalau punya rumah ukuran 10 kali 20, untuk sertifikatnya pengukurannya cukup di kantor pertanahan kabupaten. Ini berdasarkan peraturan PMNA Kepala BPN nomor 3 tahun 97. Nah, ini bagian alurnya, bagian alur pengukuran, supaya Bapak Ibu dan adik-adik punya pemahaman. Pemohon, yaitu pemilik tanah, karena sekarang BPN makin baik, pelayanannya makin baik, makin profesional, maka tidak perlu lagi Bapak Ibu ngurus tanah diwakilkan, dikuasakan kepada calo atau kepada orang lain. Bapak Ibu dan adik kalau mau ngurus tanah, silahkan datang langsung ke kantor pertanahan kabupaten setempat, di mana bidang tanah itu terletak. Akan dilayani secara khusus untuk pemohon-pemohon yang datang sendiri. Pemohon datang ke loket pelayanan, kemudian akan diperiksa kelengkapan berkasnya, kemudian dikasih SPS, surat perintah setor. Nanti Bapak Ibu menyetor sendiri ke bank, boleh. Tidak lagi bayarnya di loket.
Karena sekarang BPN tidak lagi menerima pembayaran di loket, tapi langsung setor ke bank. Jadi tidak ada, untuk mencegah tadi korupsi atau berkas yang hilang atau uang yang hilang, maka bisa bayar langsung ke bank. Kemudian langsung dilakukan proses layanan. Kalau tadi luasnya 10 hektar sampai 1000, maka di Kanwil, kantor wilayah. Tapi kalau di bawah 10 hektar, maka akan dilakukan oleh kantor pertanahan. Nah ini kemudian dilakukan pengukuran, pembuatan peta, dan sebagainya, kemudian menyerahkan kepada pemohon. Nah, kalau pengukuran, produknya adalah peta bidang tanah. Yaitu peta yang menggambarkan bidang tanah punya Bapak Ibu, termasuk posisinya, termasuk batas-batasnya, termasuk luasnya dan penggunaannya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu dan adik semua yang kalau mempunyai tanah, yang paling penting adalah Bapak Ibu dan adik harus menjaga batas bidang tanahnya. Jangan lupa bahwa bidang tanah kita selalu berbatasan dengan bidang tanah orang lain untuk menjamin kepastian letaknya, menjamin batas-batasnya harus dipasang batas, patok. Kalau perlu di tembok, nah itu lebih bagus lagi. Kalau perlu di pondasi, kita sering terjadi sengketa batas, kita sering mendengar terjadi perkelahian antar tetangga hanya karena batas tanah. Kalau dulu memang mungkin tanah tidak ada harganya, tapi kalau sekarang, zaman sekarang, tanah demikian mahal, apalagi Jogja. Semua orang kepingin tinggal di Jogja. Siapa yang menyangka kalau kemudian di Kulon Progo, di Temon, tiba-tiba dibuat bandara, NJIA, sehingga harga tanah di situ sekarang sudah tidak umum lagi. 1 meternya udah bisa 2 juta sampai 5 juta. Yang dulu hanya 100.000. Nah, inilah perkembangan zaman, maka batas tanah harus dijaga, harus dipasang batas, harus ditembok kalau perlu, supaya tidak saling serobot. Ya, memang kalau nyerobot tanah dosanya sangat besar, akan dihukum nanti di akhirat. Tapi kan di akhirat setelah meninggal. Nah, tapi kan nanti kita meninggalkan ahli waris, meninggalkan anak-anak. Nah, mereka akan selalu ribut dengan tetangganya karena batas yang tidak jelas. Nah ini adik-adik semua jurusan geomatika yang saya hormati, bahwa BPN sekarang karena beban kerja yang sangat besar, maka BPN mempunyai kebijakan yaitu membuat surveyor berlisensi. Apa itu surveyor berlisensi? Surveyor berlisensi adalah seseorang yang memiliki keahlian dan atau keterampilan di bidang survei dan pemetaan yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Ini berdasarkan peraturan menteri ATR KBPN nomor 9 tahun 2021. Ini perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi adik-adik jurusan geomatika yang sudah lulus maka dianggap memiliki keahlian dan keterampilan di bidang survei dan pemetaan. Tapi syaratnya diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Dan untuk itu harus ada ujian. Nah, surveyor berlisensi ada 2, yaitu surveyor kadastral dan asisten surveyor kadastral. Surveyor kadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan
dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang dihasilkannya. Ini survei kadastral. Ini harus S1, harus sarjana, jurusan survei dan pemetaan. Tidak sembarang jurusan. Nah, ini harus jurusan geografi atau jurusan geodesi atau jurusan geomatika. Kemudian asisten surveyor kadastral adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dan dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan di bawah supervisi seorang surveyor kadastral atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mutlak di hadapan hukum atas data survei dan pemetaan yang dihasilkan. Nah, ini bisa lulusan D1, D2, SMK, jurusan geomatika. Nah, ini sebagai asisten surveyor kadastral. Tiap tahun BPN, ATR BPN selalu mengadakan ujian untuk ujian surveyor berlisensi untuk mendapatkan lisensi dari Pak Menteri sehingga diizinkan untuk melakukan pengukuran bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah di Indonesia. Nah, wilayah kerjanya adalah satu provinsi. Wilayah kerja surveyor berlisensi, baik surveyor kadastral maupun asisten surveyor kadastral, wilayah kerjanya adalah satu provinsi. Jadi kalau ada adik daftarnya untuk wilayah Jogja, maka adik boleh boleh mengukur di Wonosari, boleh mengukur di Kulon Progo, gitu. Tentu dengan kontrak kerja dengan kantor pertanahan. Nah, tapi seorang surveyor berlisensi yang lulusan sarjana tadi boleh mendirikan kantor jasa surveyor kadastral berlisensi, KJSKB, kantor jasa surveyor kadastral berlisensi. Jadi, surveyor berlisensi KJKSB ini bisa terdiri dari surveyor kadastral, satu orang surveyor kadastral, dan ada beberapa asisten surveyor kadastral. Jadi adik-adik lulusan geomatika, kalau ingin mendirikan sendiri kantor jasa surveyor berlisensi bisa. Harus sekolah dulu di geodesi atau geografi, kemudian diuji untuk mendapatkan lisensi, surveyor berlisensi. Setelah itu adik boleh mendirikan KJSKB. Tapi kalau adik sebagai asisten surveyor kadastral, adik harus boleh menginduk kepada KJKSB yang ada, sehingga menjadi pegawainya dari KJKSB tersebut. Nah, ini sangat dibutuhkan karena kita sangat kekurangan dari tenaga pengukuran. Jadi lapangan kerja untuk adik-adik geomatika sangat luas, dan ini tidak hanya di BPN kerjanya, di PU sangat dibutuhkan juga untuk terutama dalam hal perencanaan, misalkan jalan raya, perencanaan sungai, gitu, perencanaan bangunan, bendungan, itu juga sangat dibutuhkan. Kemudian juga di Dinas Tata Ruang, mereka juga membutuhkan misalkan dalam rangka izin lokasi, dalam rangka AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, itu juga dibutuhkan tenaga surveyor untuk menentukan posisi yang akan dilakukan analis dampak lingkungannya. Nah, ini jumlah surveyor berlisensi secara nasional. Per Oktober 2020, jumlah surveyor berlisensi se-Indonesia baru 12.950. Nah, mereka mendirikan KJSB, kantor jasa surveyor berlisensi, ada 181 KJSB. Sementara petugas ukur yang menjadi pegawai BPN seluruh Indonesia hanya 2.500.
sehingga sangat kurang. Coba dibayangkan, kalau target pengukuran di seluruh Indonesia tahun ini itu 10 juta, padahal satu hari petugas ukur itu paling hanya mampu mengukur dan memetakan dan mengolah datanya menjadi peta bidang paling 5-10 bidang. Anggap aja 10 bidang. 10 bidang. Maka kalau targetnya 10 juta, satu orang kalau satu hari hanya bisa 10, dengan waktu kerja hari kerja di seluruh dalam satu tahun 200, maka satu orang hanya bisa 2000 bidang. Itu kalau 200 hari kerja. Karena memang jumlah hari kerja kan jumlah hari 365. Tapi jumlah hari kerja dikurangin libur dan sebagainya paling hanya 200. Kalau satu hari 10 maka 2.000 per orang. Jumlah pegawai kita 2.500, maka hanya bisa mampu melakukan pengukuran paling maksimal 5 juta. Padahal targetnya 10 juta. Masih perlu lagi untuk bantuan dari surveyor berlisensi. Nah, ini pentingnya surveyor berlisensi. Untuk Jawa Tengah, ada 1.943 surveyor berlisensi, 360 surveyor kadaster, dan 1.582 asisten surveyor kadaster. Jadi 361 itu yang S1, 1.582 yang D1, SMA, SMK, dan D1. Jumlah KJSB ada 19 kantor jasa surveyor berlisensi. Nah, jumlah ASN di Jawa Tengah itu cuma 201 petugas ukur Jawa Tengah, padahal targetnya adalah 1,6 juta, 1,5 juta bidang. Nah, padahal satu tahun satu orang hanya bisa 2.000. Maka kalau cuma 200, ya cuma 400.000. Nah, sisanya siapa yang ukur? Nah, inilah pentingnya surveyor berlisensi, baik surveyor kadaster maupun asisten surveyor kadaster. Makanya adik-adik yang jurusan geomatika cepat bisa lulus, belajar yang baik, kuasai betul alat, kuasai betul softwarenya, AutoCAD maupun ArcGIS, supaya bisa langsung setelah lulus masuk dan lulus menjadi asisten surveyor kadaster, bisa terlibat dalam pengukuran di membantu kantor petanahan. Tantangannya nih, jadi kita masih punya, se-Indonesia masih punya 71 juta bidang tanah yang belum terukur, yang diharapkan selesai 5 tahun. Kemudian rencana detail tata ruang Indonesia, dari target 2.000 rencana detail tata ruang, baru tercapai 53. Jadi masih ada 1.947 yang belum. Nah, ini bukan tenaga adik-adik semua, tenaga terampil seperti adik-adik. Dan transformasi dari peta analog menjadi peta digital, ini juga membutuhkan tenaga adik-adik untuk melakukan digitasi, perubahan dari analog menjadi digital, karena kita kekurangan tenaga. Nah, itu tantangan untuk adik-adik semua. Masalahnya, tidak semua surveyor berlisensi memahami prosedur pendaftaran tanah dan pengukuran kadaster. Nah, ini perlu menjadi bahan ajar Bapak Ibu guru, apa itu pendaftaran tanah, apa itu pengukuran kadaster gitu. Ini penting untuk calon-calon lulusan SMK Geomatika. Kemudian motivasi dan tekad surveyor berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan. Ini yang sangat
penting. Yang ketiga penting juga kesadaran akan tanggung jawab profesi dari surveyor berlisensi yang masih rendah. Artinya surveyor berlisensi yang membantu pengukuran di BPN ada tanggung jawab hukum dan tanggung jawab teknis terhadap hasil pengukuran yang dikerjakan. Kalau salah, maka bisa dilakukan, ada dua konsekuensi, bisa dihukum secara pidana maupun dihukum secara perdata. Jadi pekerjaan pengukuran ini aspeknya tidak hanya teknis, tapi juga yuridis. Karena dampaknya kalau mengukur salah, harusnya luasnya 1000, tapi karena ngukurnya ngawur, menjadi cuma 500. Nah, yang 500 mana? Maka ada yang masyarakat yang dirugikan. Nah, ini bisa menuntut secara perdata maupun secara pidana. Kalau sengaja, maka bisa pidana karena telah melakukan pelanggaran. Motivasinya juga harus kuat, jangan sembarangan. Wah, panas nih ngukur. Yang ngukur memang di ruang terbuka panas. Nah, tidak teliti menjadi salah posisinya atau tertukar dengan tanah orang lain. Nah, ini bisa merugikan orang lain. Maka adik-adik yang sekolah jurusan geomatika perlu dipahami bahwa tugas adik-adik nanti kalau menjadi surveyor berlisensi, di samping mempunyai dampak teknis, juga mempunyai dampak yuridis, mempunyai dampak hukum. Banyak dari teman-teman kita juga yang telah dilakukan penangkapan, yang rame-rame tadi kemarin kan mafia tanah gitu. Nah ini kalau tidak salah-salah, adik bisa kejebak menjadi anggota mafia tanah. Nah ini tantangan yang lainnya adalah diharapkan nanti di dalam satu desa minimal ada 1 surveyor. Kita tahu adik-adik semua, Bapak Ibu guru, bahwa anggaran dana desa di setiap desa setiap tahunnya meningkat, dan ini tentu membutuhkan perencanaan dalam penggunaannya, juga membutuhkan peta desa. Nah, tidak semua orang memahami caranya membuat infrastruktur geospasial, cara membuat datanya supaya penampilannya bagus. Nah, ini diharapkan nantinya ke depan satu desa minimal 1 surveyor. Padahal jumlah desa kita adalah 80.000 desa seluruh Indonesia. Maka adik-adik yang laki-laki terutama, kalau punya hobi merantau, punya tantangan merantau, berani merantau, maka adik-adik akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan di provinsi-provinsi yang masih sedikit penduduknya, yang sedikit tenaga terampilnya, Papua misalkan, atau NTT yang jauh, Maluku. Nah, itu gampang mendapatkan pekerjaan karena memang tenaga terampilnya masih sedikit. Sekolah-sekolah keterampilan kejuruan masih sedikit. Nah, yang laki-laki silakan untuk mengembara ke seluruh Indonesia. Sama aja. Selama masih di Indonesia ya sama. Gampang untuk pulang, apalagi sekarang transportasi pesawat sangat mudah dan murah, sehingga gampang pulang ke Jogja. Tidak mesti harus di Jogja, kita harus berani untuk keluar, karena seluruh Indonesia membutuhkan tenaga-tenaga pemetaan. Nah ini lingkup pekerjaan surveyor berlisensi, adik-adik. 1, survei, pengukuran dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali. Itu tanah-tanah yang belum bersertifikat maksudnya.
Kemudian survei, pengukuran, dan pemetaan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Misalkan dalam rangka pemecahan, misalkan dalam rangka pemisahan, 1 hektar dipisah sedikit atau dipecah, dikapling-kapling, nah ini perlu tenaga adik-adik. Kemudian survei, pengukuran, dan pemetaan dalam rangka rekonstruksi batas tanah. Nah, misalkan ada masyarakat yang kehilangan batas tanahnya, di mana toh ini sebetulnya batasnya di mana? Karena bergeser-geser oleh tetangganya, nah dikembalikan. Nah ini perlu tenaga adik semua, adik-adik yang lulusan geomatika. Oh batasnya adalah harusnya di sini. Oh ini sudah bergeser 1 meter. Nah berdasarkan data yang ada di kantor pertanahan bisa dikembalikan ke batas semula. Kemudian survei, pengukuran, dan pemetaan dalam rangka pengadaan tanah. Artinya pengadaan tanah adalah misalkan dalam rangka pembebasan tanah untuk jalan tol Solo Jogja misalkan. Nah, kan harus diukur jalur tolnya di mana? Di sini. Oh, tanah siapa saja yang kena? Nah, ini harus diukur. Nah, ini yang ukur siapa? Ya, adik-adik semua jurusan geomatika. Ini yang lingkup pekerjaan adik-adik kalau nanti jadi surveyor berlisensi. Jadi pembangunan yang membutuhkan tanah, pembangunan dalam rangka pembangunan yang membutuhkan tanah, maka pengadaan tanahnya harus diukur. Untuk mengetahui tanah siapa saja yang kena, berapa luasnya, nanti berapa ganti ruginya. Pembangunan New Yogyakarta International Airport itu harus diukur. Seberapa luas yang akan dibangun, tanah siapa saja yang kena, nah berapa luasnya diganti rugi. Ini harus diukur, ini tugas adik semua. Kemudian survei, pengukuran, dan pemetaan dalam rangka konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah maksudnya adalah penataan tanah, misalkan 1 kampung, atau misalkan yang paling gampang adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah dari hutan yang akan dibuat pemukiman. Nah, ini harus diukur di mana posisi jalan, di mana posisi pemukiman, di mana posisi ladang usaha, pertanian, sawahnya di mana. Nah, ini harus ada perencanaan. Nah, ini namanya konsolidasi tanah. Kemudian survei dan pemetaan tematik. Mungkin adik-adik sudah dapat dari Bapak Ibu guru. Peta kan macam-macam namanya, ada peta dasar, ada peta tematik. Peta tematik macam-macam, misalkan sesuai dengan temanya, misal peta penggunaan tanah, peta pemanfaatan tanah, peta lokasi wisata, nah, gitu. Nah, itu di setiap kantor pertanahan, di setiap kabupaten mesti membutuhkan peta tematik. Kemudian ada lagi survei, pengukuran, dan pemetaan dalam rangka layanan pertanahan lainnya. Ini adanya di BPN. Itu adik-adik semua lingkup pekerjaan surveyor berlisensi. Jadi masih luas lapangan pekerjaan untuk adik-adik semua. Ini kompetensinya untuk surveyor berlisensi, terampil di bidang pengukuran dan pemetaan, dapat melaksanakan pengukuran, pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, dapat melaksanakan pengukuran dan pemetaan tematik, dapat membuat gambar ukur. Nah, nanti apa itu gambar ukur? Nah, ini perlu diajarkan kepada adik-adik semua. Nah, apa itu gambar ukur, apa itu surat ukur? Karena ini pekerjaannya lebih ke arah kepada pekerjaan untuk kegiatan pendaftaran tanah. Mungkin mudah-mudahan ada materi tentang pendaftaran tanah untuk adik-adik semua dari Bapak Ibu guru supaya mereka lebih memahami nanti lapangan pekerjaannya seperti apa. Ini jenjangnya. Jenjang pertama ASK junior atau pertama bisa lulusan vokasi 3 bulan lulusan vokasi. Artinya dulu BPN pernah mengadakan pelatihan untuk lulusan SMA dilatih selama 3 bulan. SMA umum dilatih selama 3 bulan dengan materi
pengukuran dan pemetaan, kemudian dilakukan ujian untuk mendapatkan lisensi. Nah, ini namanya lulusan vokasi 3 bulan, kemudian ada lulusan vokasi 3 bulan oleh BLK, Balai Latihan Kerja. BPN juga bekerja sama dengan BLK untuk melatih lulusan-lulusan SMA dengan materi survei dan pemetaan, kemudian dilakukan ujian. Ini lulusan SMK Geomatika, baru lulus dengan 0 tahun pengalaman, maka kalau lulus ujian lisensinya, maka jenjangnya adalah ASK Junior. Kemudian jenjang ketiga ASK Senior, lulusan D1 STPN, lulusan D2 dan D3 perguruan tinggi, atau lulusan SMK Geomatika dengan pengalaman kerja 2 tahun. Artinya lulusan Geomatika tapi punya pengalaman, jadi selama 2 tahun memang aktif bekerja di dalam survei dan pengukuran. Jadi sudah punya lisensi, kemudian bekerja selama 2 tahun, maka dia jenjangnya menjadi ASK Senior. Kalau tidak pernah, ya tidak otomatis langsung menjadi senior, walaupun lulusnya sudah 5 tahun, tapi tidak pernah aktif di dalam pengukuran, kegiatan pengukuran dan pemetaan, maka tetap ASK Junior. Jenjang keempat ASK Senior atau Utama, Senior Madya, Senior Utama. Asisten surveyor kadaster pertama dengan pengalaman 3 tahun. Asisten surveyor kadaster Madya dengan pengalaman 2 tahun. Nah, jenjang ke-6 adalah surveyor kadaster junior atau pertama, itu lulusannya S1 bidang survei dan pemetaan dengan 0 tahun pengalaman. Ini lulusan geodesi, lulusan geografi. Ini kalau lulus menjadi SK surveyor kadaster junior dan pertama. Kemudian jenjang ke-7 surveyor kadaster senior utama. Lulusan S1 tapi dengan pengalaman 3 tahun. Jadi untuk surveyor berlisensi memang ada jenjangnya dan semuanya sudah didaftarkan di standarisasi kompetensi kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang kadaster. Jadi memang sudah terdaftar di lembaga profesi. Karena ini merupakan jabatan profesi. Surveyor berlisensi itu profesi, keahlian. Mungkin itu aja Bapak Ibu guru yang saya hormati dan adik-adik siswa SMKN 2 Yogyakarta, jurusan geomatika yang saya banggakan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran terhadap adik-adik dan Ibu Bapak guru tentang kesempatan lapangan kerja apa yang akan diperoleh oleh lulusan geomatika maupun proses bisnis di BPN yang terkait dengan jurusan geomatika. Mungkin itu aja, saya akhiri. Wabillahi wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Aris Minanto MAP atas pemaparan materinya. Semoga materi yang kita dapatkan dapat menambah pengetahuan kita semua. Selanjutnya kita menuju sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, 1 lagi, 2, 3, oke. Jadi setelah kanan dulu ya, disebutkan namanya dan pertanyaannya. Saya mau bertanya mengenai
informasi pertanahan untuk masyarakat umum itu sudah sejauh apa ya Pak? Lalu sudahkah ada web untuk kita bisa melihat informasi pertanahan di bidang, soalnya bidang per bidang Pak. Lalu pertanyaan saya yang kedua Pak, pada agenda kebijakan, di saat saya kemarin-kemarin itu pernah membaca di internet Pak, mengenai agenda kebijakan BPN. Nah, di sana terdapat sistem pengamanan dokumen pertanahan di Indonesia, Pak. Ada juga sistem informasi pertanahan nasional atau disebut Sintanas. Nah, mohon dijelaskan Pak dari kedua itu, apakah itu juga sudah maksudnya dari dua tersebut berbeda ataukah sudah mencakup dan berhubungan? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua siapa tadi? Ivana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana Prasanti Harsono dari kelas 11 Gramatika. Di sini saya akan menanyakan, tadi Bapak bilang kalau salah satu sertifikat itu digunakan di bank, statusnya akan menjadi hak tanggungan. Lalu, jika tanah itu menjadi sengketa, apakah status sertifikat tersebut, apakah BPN akan mengurusinya atau menjadi tanggungan negara atau seseorang yang menggugat atau bagaimana, mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Diswayanto, saya dari kelas 11 Geomatika. Di sini saya bertanya tentang Kanwil BPN Jateng. Apakah perusahaan Kanwil BPN Jateng itu menerima pegawai atau pekerja dari jurusan Geomatika, dan apakah syarat untuk mendaftarkan dari Geomatika, dan apakah bisa masuk ke BPN itu dari jurusan lain juga? Dan jika ingin mendaftarkan bekerja atau menjadi pegawai di BPN, apakah syarat utamanya harus menjadi sarjana dulu atau SMA atau SMK bisa masuk ke jurusan Kanwil BPN Jateng ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon kami untuk kepada Bapak Insinyur Aris Menanto untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaannya berat-berat semua. Berarti adik-adik jurusan Geomatika sudah memahami. Kalau Jogja, saya percaya sekolahnya punya kurikulum yang bagus dan Bapak Ibu guru yang sangat bagus dan berdedikasi untuk mendidik anak-anaknya. Untuk sistem informasi pertanahan, ini menyangkut semua aspek bidang-bidang tanah yang ada di Indonesia. Jadi informasi yang ada di dalamnya tapi tidak terbuka untuk umum, memang belum dibuka untuk umum, yaitu baik misalkan subjeknya, subjek haknya, siapa pemiliknya, kemudian objeknya atau tanahnya, itu jenis haknya apa. Kita tahu bahwa jenis hak di Indonesia banyak, hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai, atau hak guna usaha, atau hak atas tanah wakaf. Jadi tanah-tanah wakaf juga kita sertifikatkan supaya tidak bisa dijual belikan. Di samping itu juga ada informasi tentang penggunaannya. Digunakan untuk apa ini? Untuk rumah, untuk usaha, untuk sawah, untuk pekarangan. Nah ini
dalam sistem informasi pertanahan semuanya ada. Tapi sementara belum dibuka untuk umum karena sangat rentan terhadap pemalsuan. Kalau informasi pertanahan dibuka untuk umum, kita khawatir bahwa akan ada orang-orang yang jahil untuk membuat sertifikat yang sama. Ya, kita menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian untuk SIMTANAS, Sistem Informasi Pertanahan Nasional, sekarang berubah menjadi KKP, Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ya, komputerisasi kegiatan atau komputerisasi kantor pertanahan. Ini maksudnya adalah seluruh kegiatan pertanahan, seluruh pelayanan pertanahan yang ada di Indonesia itu ada di dalam KKP. Seluruh kegiatan pengukuran harus masuk dalam sistem. Kegiatan balik nama harus ada dalam sistem. Kemudian kegiatan pengadaan tanah juga harus ada dalam sistem. Jadi kalau tidak ada di dalam KKP, maka tidak boleh dilayani. Masyarakat harus paham bahwa seluruh kegiatan pertanahan, layanan pertanahan, semua ada ketentuannya, semua ada peraturannya, dan semuanya terbuka. Berapa harganya, berapa habis biayanya, semuanya ada di kantor pertanahan. Sehingga Bapak, Ibu, dan adik tidak perlu lewat calo. Ngapain lewat calo? Datang sendiri, berapa harganya, bayar. Maka akan jadi. Tidak perlu lagi kayak zaman dulu harus ditambahin supaya cepat, supaya selesai. Tidak perlu. Setelah adik Bapak Ibu daftar, dilayani, sudah dapat terima tanda buktinya, sudah, dia akan diproses, kecuali tanahnya bermasalah. Nanti kalau bermasalah, mesti dipanggil untuk konfirmasi, untuk bahkan akan dimediasi. Kalau sengketa batas, misalkan akan dimediasi. Nah ini KKP. Yang kedua, untuk sengketa, apakah BPN akan menangani tanah sengketa? Jadi begini adik-adik semuanya dan Bapak Ibu guru, pemilik tanah bertanggung jawab terhadap tanahnya masing-masing. Pemilik tanah berkewajiban menjaga batas tanahnya maupun keadaan tanahnya, kesuburannya, dan lain-lain. Itu menjadi tanggung jawab pemilik tanah. Kalau BPN hanya melakukan pencatatan administrasi terhadap data pertanahan yang Bapak Ibu miliki, kemudian sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah. Ya, jadi seperti KUA yang mencari istri Bapak sendiri. Yang mau nikah, Bapak Ibu sendiri. KUA hanya mencatat. Kalau kemudian terjadi istrinya lari atau suaminya lari, apakah yang mencari KUA-nya? Ya tidak. Yang mencari adalah suami istri masing-masing. Kalau suami istrinya sengketa, ribut, apakah tanggung jawab KUA? Ya tidak. Istrinya dibawa lari orang, masa minta kok ada KUA? KUA karena telah menerbitkan surat nikah, silahkan cari istri saya. Sekarang istri saya dilarikan orang. Ya tidak begitu. Demikian juga tanah. Kalau adik dan Bapak Ibu punya tanah, ya dijaga. Saya sudah menerbitkan sertifikat BPN, ya dijaga sertifikatnya. Jangan sampai terjadi sengketa. Kalau sengketa, ya silahkan melalui jalur mediasi. Boleh mengajukan permohonan kepada BPN untuk dilakukan mediasi dengan lawannya. Nah, di mediasi sengketa batas, sengketa pemilikan, di mediasi.
Oh, tidak selesai. Silakan Bapak Ibu, Adik mengajukan ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan ini punya siapa, ini tanah siapa. Jadi demikian adik-adik semua dan Bapak Ibu, walaupun sudah bersertifikat, maka tetap wajib menjaga. Satu lagi, jangan dipinjemkan. Sertifikatnya jangan dipinjemkan. Apapun alasannya, tidak boleh sertifikat dipinjamkan. Karena bahaya. Ibaratnya istri, ya tidak boleh dipinjamkan. Bisa hilang. Sertifikat juga demikian, tidak boleh dipinjamkan. Alasannya apapun. Kecuali Bapak Ibu mau minjem uang ke bank, nah itu lain. Itu pakai perjanjian, ada bukti bahwa sertifikatnya di bank. Kalau pinjaman ke orang lain, jangan. Apapun alasannya. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang 3, apakah BPN perusahaan BPN Jawa Tengah, BPN Jawa Tengah itu bukan perusahaan, tapi kantor instansi pemerintah di bawah ATR Kementerian ATR BPN. Kementerian vertikal, lembaga vertikal yang bertanggung jawab kepada presiden. Jadi pegawainya ya pegawai negeri. Rekrutmennya, penerimaan pegawainya kalau mau menjadi pegawai BPN, pegawai negeri, ya lewat pusat. Menteri Pendayaan Aparatur Negara, Menpan, Menteri Pendayaan Aparatur Negara. Jadi lewat seleksi nasional penerimaan pegawai negeri. Setiap tahun biasanya buka. Apakah menerima dari geomatika? Selalu menerima dari D1 dan S1 geodesi geografi. Tapi kalau SMA geomatika sepertinya belum. Belum, karena sebaiknya habis ini adik harus meningkatkan lagi keterampilannya, masuk ke D1. Bisa STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan, atau D4. STPN juga sudah membuka D4 umum. STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang ada di Godean, Jalan Godean, itu juga menerima D1 umum dan D4 umum. Adik bisa daftar di sana. Nah, itu mesti setiap tahun biasanya ada penerimaan pegawai. Ada yang kedua, bisa diterima sebagai pegawai, tapi pegawai kontrak. Ya tadi, adik harus punya lisensi sebagai surveyor berlisensi atau sebagai asisten surveyor berlisensi. Sehingga punya lisensi untuk melakukan pengukuran. Nah, itu bisa dikontrak sebagai pegawai kontrak yang masa berlakunya 1 tahun. Nanti kalau kerjanya bagus, bisa diperpanjang lagi 1 tahun lagi, demikian seterusnya. Setiap tahun biasanya kita membuka untuk penerimaan tenaga kontrak, PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri. Demikian adik yang tadi bertanya. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Aris Monanta MAP. Menuju ke acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikianlah rangkaian acara kunjungan industri virtual SMK Negeri 2 Yogyakarta Kompetensi Keahlian Tinggi Geomatika dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah. Selaku pembawa acara, mohon maaf
atas segala kesalahan kami dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Demikianlah acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, Pak Bapak. Terima kasih Ibu, Bapak. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Terima kasih. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi, baik secara langsung maupun lewat online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Dadah. Besok. Perhatian, perhatian untuk laporannya silahkan langsung untuk dikerjakan hari ini. Kemudian untuk besok pagi tetap seperti hari ini jam 8 ya sampai selesai. Ingat on time, biasakan tepat waktu. No ngaret-ngaret. Kemudian yang PKL, yang ada urusan PKL silakan suratnya segera diberikan. Ya. Oke, itu aja. Apa? Oh ya.